Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Kami dari kelompok C akan memberikan simulasi tentang alur tujuan pembelajaran. Baiklah, dari kelompok kami sebagai pematerinya adalah Ibu Ayu Lovita, sebagai operatornya adalah Bapak Wahri Sofyan, dan sebagai esbreknya adalah Ibu Sri Utami, dan saya sendiri Bu Miss Darlis sebagai moderator. Baiklah, yang akan memberikan materi adalah Ibu Ayu Lovita. Kita silakan kepada Ibu Ayu untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Ibu Miss Darlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi kita kali ini adalah tentang alur tujuan pembelajaran. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, ada beberapa pertanyaan sebagai pertanyaan pemantik untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita nantinya, masih terkait dengan alur tujuan pembelajaran. Baik, untuk pertanyaan pertama, mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa menjawabnya secara bergantian. Itu menurut Bapak dan Ibu sendiri, apa itu capaian pembelajaran? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa itu alur pembelajaran? Silakan bagi Bapak dan Ibu yang mau menjawab untuk raise hand terlebih dahulu. Silakan Pak Wari, mungkin untuk tujuan pertanyaan pertama mau dijawab, silakan. Suaranya masih di mute, Pak. Ya, terima kasih Bu Ayu. Jadi menurut saya, capaian pelajaran itu merupakan suatu proses untuk capaian pelajaran baik dari fase tertentu dari setiap pembelajaran itu. Ini menurut saya. Jadi capaian pelajaran itu adalah suatu proses yang harus dicapai untuk siswa yang masing-masing memiliki fase tertentu dari akhir sampai dengan awal pembelajaran. Terima kasih, Bu Ayu. Ya, terima kasih Bapak Wari. Ya, benar, itu capaian pembelajaran itu sebenarnya suatu capaian atau suatu kompetensi yang nantinya harus dicapai oleh siswa sesuai dengan fase atau tahap perkembangan mereka. Jadi kita tidak lagi pembelajaran itu berdasarkan kelas, tapi berdasarkan fase perkembangannya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, ada yang mencoba menjawab tentang apa itu tujuan pembelajaran? Silakan Bu Sri untuk menjawab untuk yang kedua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan mencoba menjawab soal nomor 2, yaitu menurut Anda apa itu alur pembelajaran? Jadi menurut saya alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam fase secara utuh dan menurut urutan pembelajaran dari sejak awal pembelajaran hingga akhir fase. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri atas jawabannya. Benar kata Bu Sri bahwasanya alur pembelajaran itu adalah rangkaian kegiatannya. Jadi karena dia berupa alur, tentu itu dia berupa rangkaian kegiatan yang nantinya ini kita manfaatkan untuk mencapai capaian pembelajaran kita. Nah, tentunya alur ini juga memiliki batasan-batasannya. Jadi kita tidak bisa membuat alurnya sesuai kehendak hati kita. Tentu ada tahap-tahapannya. Nah, berikut kita lihat bagaimana cara kita membuat alur tujuan pembelajaran tersebut. Nah, di sini ada 7 prinsip dari penyusunan alur pembelajaran. Nah, prinsip yang pertama yaitu adalah sederhana dan informatif. Artinya kata-katanya itu tidak perlu yang muluk-muluk. Simple, tetapi dia tetap memberikan suatu informasi.
Nah, untuk yang kedua adalah esensial dan kontekstual. Artinya esensial itu dia penting dan kontekstual itu dapat dimaknakan nyata. Jadi dia bukan sebuah kalimat yang kata-kata yang berambigu atau bermakna yang tidak jelas. Nah, kemudian dia juga di sini esensial dan kontekstual ini dia dasarnya atau penting di sana benar-benar menuju ke arah capaiannya. Kemudian berkesinambungan. Artinya berkesinambungan itu adanya sambungan antar fase satu dengan fase yang berikutnya itu ada kesinambungannya. Jadi tidak terputus. Walaupun anak dari fase mungkin fase kelas fase anak dari SD nanti dengan fase SMP itu ada kesinambungannya. Lanjut untuk yang keempat, prinsip penyusunan alur ini adalah mengoptimalkan 3 aspek kompetensi. Kita ketahui 3 aspek kompetensi itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini tentunya harus selaras juga dengan tahapan kognitifnya, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta. Dan ini juga harus dimensi pengetahuannya, jangan kita lupakan di sana, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, untuk prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran berikutnya yaitu merdeka belajar. Kita ketahui untuk merdeka belajar ini prinsip utamanya itu adalah kita memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak. Ya, yang pertama itu berpikir dan bertindaknya harus merdeka. Jadi mereka terbebas tapi tetap sesuai dengan aturan. Kemudian yang memerdekakan kedua yaitu fasilitasi mereka, ya. Kita memfasilitasi mereka dalam menginspirasi kreativitas mereka. Jadi mereka bebas menginspirasi kreativitas mereka. Nah, kemudian prinsip berikutnya adalah operasional dan aplikatif. Artinya operasional dan aplikatif di sana tentu rumusannya itu memberikan gambaran atau mendeskripsikan prosesnya. Kemudian adaptif dan fleksibel, artinya dia harus sesuai dengan karakteristik mata pelajaran kita. Jangan sampai nanti sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang lain. Nah, itu mungkin 7 prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Sebelum kita mencapai pembelajaran, kita harus mengenal prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran ini. Baik, mungkin ada pertanyaan tentang paparan materi tentang prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, saya persilakan. Baik, pertanyaan pertama itu dari Ibu Sri Utami. Silakan Ibu Sri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya setelah Ibu menjelaskan tentang alur tujuan pembelajaran tadi. Pertanyaan saya adalah, apakah penggunaan kata kerja operasional masih dibutuhkan dalam menyusun tujuan pembelajaran? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri. Dari pertanyaan pertama itu tentang KKO ya Bu, apakah masih dibutuhkan? Ada yang mencoba mau menanggapi? Silakan Bu Miss Darlis menanggapi pertanyaan dari Bu Sri. Bu Miss, mungkin suaranya masih di mute. Baiklah, saya akan menanggapi dari pertanyaan Bu Sri tadi, apakah kata kerja operasional masih dibutuhkan dalam penyusunan tujuan pembelajaran? Benar, karena kata kerja operasional sangat memfasilitasi dalam penyusunan tujuan pembelajaran dan juga mengidentifikasikan indikator dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya berpengaruh terhadap pemilihan materi dan evaluasi. Ya, terima kasih Bu Miss Darlis atas tanggapannya. Nah, itu dia tadi Bu Sri Utami dan juga Bapak dan Ibu. Bahwasanya KKO ini masih tetap kita gunakan karena di sini KKO nanti tentu akan mengidentifikasi indikator dan kegiatan pembelajaran kita. Jadi tentunya kita masih membutuhkan. Oke, Pak Sofyan, itu raise hand, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ayo. Nah, ada pertanyaan sedikit terkait dengan prinsip merdeka belajar. Apakah dalam prinsip merdeka belajar itu perlu kita memperlihat dalam membedakan atau menyatukan karakter dari
siswa. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Ada yang mencoba menanggapi atau langsung saya tanggapi? Langsung aja, Bu. Ya, saya langsung tanggapi pertanyaan Pak Safyan terkait dengan prinsip memerdekakan. Artinya memerdekakan di sini memang kita perlu mengenal karakteristik siswa. Jadi kita tahu atau bisa membedakan karakteristik siswa masing-masing. Tapi bukan bermaksud untuk membeda-bedakan. Perlakuan kita nanti akan memperlakukan mereka sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi cukup ada di pikiran kita atau cukup ada pengetahuan kita kalau oh ini siswanya seperti ini, siswanya seperti ini. Bukan berarti kita membedakan. Nanti kita akan memperlakukan mereka di dalam pembelajaran sesuai dengan karakteristik mereka. Jadi maksudnya memerdekakan bukan berarti kita membeda-bedakan ya Pak ya. Cukup kita membedakan mereka untuk agar kita tepat memperlakukan mereka. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Bu Ayu atas jawabannya. Itu dia. Masih ada pertanyaan? Atau cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut dengan materi kita yang kedua. Namun sebelumnya mungkin agar kita lebih rileks, kita ice breaking dulu. Silakan untuk Ibu Sri Utami untuk memandu ice breaking kita kali ini. Ya, terima kasih. Supaya tidak jenuh, tidak lelah otak kita, harus kita segarkan. Nah, Ibu Bapak, coba dengarkan ice breaking dari saya, yaitu mengenai angka penjumlahan. Coba dengarkan baik-baik. 1 ditambah 2. 3. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Ayo. 9 Ibu. 9 Bu. Salah. Nah, ayo, berapa Bu? Dianalisa. Diulangi. 1 ditambah 2. 3. 3 ditambah 6 sama dengan berapa? Ayo. 30. Benar. 100. Ya, semua. Berarti kita ini harus analisa bahasa juga ya Bu, jangan analisa angka. Iya. Analisa bahasa, angka, pendengaran. Iya. Iya benar. Ya, 100. Oke. Oke. Terima kasih juga nanti untuk anak-anak kita agar mereka jangan hanya kalau soal jangan lihat angkanya ya Bu, pahami bahasanya. Oh iya benar-benar. Operasinya juga Bu. Iya, operasinya juga. Harus dikurangi atau kali itu. Baik, terima kasih Ibu Sri, itu mungkin ice breaking kita membuat pencerahan untuk kita sebelum kita lanjut dengan materi kita. Terima kasih Bu Sri. Baik Bapak Wahri dan Ibu Bapak semua, kita lanjut dengan materi kita yang kedua yaitu tentang prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Di sini ada 7 langkah sebelum kita menyusun prosedur alur tujuan pembelajaran ini. Langkah pertama yaitu kita harus menganalisa capaian CP yang memuat materi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ingat di sini ada 6 fase. 6 fase CP yaitu dari A, B, C, D, E, dan F. Dan ini tentu Bapak dan Ibu sudah memahami. Kemudian langkah yang kedua yaitu jangan lupa untuk mengidentifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fasenya. Jadi kompetensinya sesuaikan dengan fasenya mereka masing-masing. Nah, selanjutnya untuk langkah yang ketiga, kita menganalisis setiap elemen atau sub-elemen profil Pancasila, profil pelajar Pancasilanya. Nah, ini tidak boleh lupa karena di dalam program sekolah penggerak ini merupakan salah satu pembedanya, di mana kita tujuannya nanti adalah terwujudnya profil pelajar yang Pancasila. Nah, kemudian langkah yang keempat itu adalah berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase. Jadi kompetensi intinya tentu harus menjadi patokan kita, ya, patokan kita di dalam kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Kemudian langkah yang kelima yaitu setelah kita buatkan tujuan pembelajarannya dirumuskan, kita susun tujuan itu secara linear. Ya, sesuai dengan urutan kegiatannya. Jadi jangan apalagi matematika, kalau dibolak-balik malah dia jadinya pembelajarannya nanti tidak menyambung ya.
Kemudian langkah yang keenam adalah kita menentukan lingkup materinya, materi utama setiap tujuan pembelajaran. Jadi harus kita tetapkan materinya apa, sehingganya nanti materi yang sudah disusun itu menggambarkan CP yang akan kita atau capaian pembelajaran yang kita inginkan. Kemudian langkah yang ketujuh atau langkah yang terakhir itu berdasarkan rumusan TP atau tujuan pembelajaran, itu kita tentukan jumlah jam pembelajarannya. Jadi juga jangan sembarang kita saja. Jadi jamnya juga harus kita tentukan. Kita alokasikan waktunya sesuai tentu dengan program sekolah penggerak kita masing-masing. Jadi mungkin itu dia 7 prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Cuma di sini ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Silakan slide-nya Pak Wari. Ada beberapa hal dalam prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ini harus kita ingat betul bahwa yang pertama, perumusan dan penyusunan alur tujuan pembelajaran itu berfungsi untuk mengarahkan guru dan merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Nah, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah dan terukur. Nah, itu perumusan dan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kemudian seperti yang pertanyaan Bu Sri yang pertama, penggunaan kata kerja operasional dalam rumusan tujuan pembelajaran itu gunanya adalah memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi ajar dan jenis evaluasi pembelajaran baik formatif ataupun maupun sumatif. Karena dengan menggunakan KKO nanti nampak identifikasi indikatornya, nampak kegiatannya di sana, dan juga nampak tergambar evaluasi pembelajarannya nanti. Apa evaluasi pembelajarannya yang akan kita gunakan. Baik, itu dia Bapak dan Ibu tentang materi kita hari ini, yaitu terkait dengan prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran dengan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, untuk sebelum kita masuk ke materi besok, mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu Bapak dan Ibu jawab karena ini nanti berkaitan dengan tugas dan Bapak Ibu nanti di sekolah dalam sebagai komite belajar. Yang pertama, siapa yang dapat membantu Bapak dan Ibu di dalam proses menyusun serta menjalankan ATP? Tentu kita tidak berjalan sendiri ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu silakan tuliskan siapa saja yang rasanya bisa membantu kita dalam menyusunnya. Kemudian bantuan seperti apa yang kita butuhkan agar kita nanti benar-benar bisa menyusun ATP ini dengan baik. Demikianlah mungkin materi kita untuk hari ini. Salah dan janggalnya saya sebagai pemateri mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Ayu yang telah menyampaikan materi di hadapan kita bersama. Dan saya sebagai moderator, kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.